kurang kompak. Kurang kompak. Pengurus nggak kedengeran. Di sini kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoakan supaya selamat semua. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radi sahli sabri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu dan selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan karunia dan rahmatnya, alhamdulillah, yang biasanya malam ini walaupun hujan itu memang rahmat, tapi kita berharap kemarau di malam ini khususnya, karena kalau hujan tidak bisa saya bayangkan. Mungkin bapak-bapak sudah bubar, kami panitia akan melongo sendiri. Alhamdulillah malam hari ini atas berkahnya kita dikasih perlindungan dan sekaligus dikasih kesehatan untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, yang juga tentunya kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya Bapak Ketua Blok B Pak Jumrowi, rekan saya, alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini. Insya Allah mungkin beliau juga akan mendoakan semoga Blok A ini bisa maju ke depannya. Begitupun yang saya hormati rekan saya dari Blok E, mewakili Blok C dan Blok apa Pak Alek itu? DE. Alhamdulillah Pak Aldi hadir juga pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Aldi, mudah-mudahan langkah Pak Aldi ke sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga koordinator keamanan Citra Elok, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Walaupun memang undangannya mendadak ya Pak Ketua, alhamdulillah bisa berkenan hadir. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan kami. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Fahru, dalam ini selaku vendor sampah yang selama ini membantu kita dalam kebersihan. Jadi walaupun kadang-kadang kita sering lambat bayar IVL terhadap Pak Fahru, alhamdulillah Pak Fahru bertanggung jawab tetap mengangkut sampah kita. Juga saya sangat mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh jajaran pengurus di Blok A ini, yang alhamdulillah pada malam hari ini bapak-bapak mungkin belum pada banyak yang mengenal. Nih pengurus-pengurus kami dari Blok A yang begitu gagah, tampan, dan insya Allah mereka siap berjuang maksimal untuk kemajuan Blok A ini. Sebelum saya melangkah kepada sambutan yang lain, saya akan memperkenalkan dulu. Mungkin di antara bapak-bapak datang ke rumah bapak-bapak ini siapa, jadi tidak lagi nanti mempertanyakan siapa. Yang pertama saya perkenalkan Pak Soko Nugroho, dia selaku sekretaris di Blok A. Ini dia Pak Soko. Yang kedua Bapak Aris Rahmatullah, selaku sekretaris 2 di Blok A. Udah pada kenal tentunya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Terus melingkat kepada seksi divisi. Sebelumnya Pak Bendahara, ini pengurus inti ya, Pak Bendahara, yaitu Bapak Rizky. Itu nih dia nih, udah pada kenal kali ya. Terus Bapak Wakil Ketua, karena saya juga kadang-kadang kan ada keterbatasan, jadi saya bisa dalam ini diwakilkan oleh, yaitu Bapak Rudi Bustaman. Ini beliau. Untuk selanjutnya, sebelum kepada seksi, saya pun punya penasehat,
takut langkah saya salah, takut langkah saya melenceng. Jadi penasehat mengingatkan, Pak Ketua salah itu. Insya Allah saya dengan legowo, dengan ini saya akan mengikuti kalau memang itu sarannya atau pengingatnya demi kebaikan kita semua. Yang pertama yaitu Pak Roy, dalam hal ini Pak Kakung, lebih kenal Kakung. Ini beliau selaku penasihat di Blok A. Yang kedua Pak Prengki selaku penasehat juga di Blok A. Dan yang ketiga siapa sih penasehat satu lagi? Pak Eko, nggak kelihatan, Pak Eko Juliansa selaku penasehat. Jadi kami punya 3 orang penasehat. Jadi saya takut kalau melawan penasehat ini, saya takut melangkah kesalahan. Takutnya penasehat, wah ini ketua nggak benar. Untuk berikutnya saya perkenalkan juga seksi-seksi atau divisi-divisi yang sangat saya banggakan, yang telah bahu-membahu membantu saya untuk kepentingan bapak-bapak dan ibu-ibu di Blok A. Yang pertama seksi kerohanian yang selalu tampil, yaitu Bapak Dian. Udah pada kenal pasti ibu-ibu khususnya. Yang kedua seksi hukum dan kemasyarakatan, Bapak Yoyo. Silahkan Pak Yoyo, suaminya Ibu Rianti. Dan yang ketiga Bapak Tohari selaku seksi keamanan yang punya bangunan ini. Yang keempat seksi lingkungan dan kebersihan Bapak Aldi. Nah, juga ada dari ibu-ibu seksi olahraga dan kesenian. Ibu Cahya, Ibu Nita, silahkan perkenalkan mana. Oh ini pada kemana ini? Nah ini panitia semuanya. Terus juga di sini ada seksi sumber daya Pak Nanda, belum kelihatan Pak Nanda ya, lagi di rumah. Pak Nanda mungkin ibu-ibu mah sudah pada kenal dengan Pak Nanda. Nah itu para seksi kerohanian juga ada Pak Okta di sini. Ada Pak Okta dari, karena kami juga punya seksi kerohanian dari non muslim. Karena apa? Di Citra Elok ini kita harus ada kerukunan beragama. Di samping muslim juga ada non muslim. Jadi makanya kami mengangkat Bapak Okta selaku seksi kerohanian dari non muslim. Itu kira-kira ada yang kelewat nggak seksi ini? Saya takut salah. Pak penasehat ada yang kelewat nggak? Seksi semua. Humas. Oh iya, seksi humas. Itu padahal penting juga yang nagih-nagih IPL kepada ibu-ibu. Karena orangnya tidak hadir, Pak Johan. Wakilnya Pak ada. Johan. Wakilnya. Ada ibunya. Oh ada Ibu Yuli apa Ibu siapa? Ibu Yulianti. Silakan berdiri. Nah ini Ibu Yulianti selaku seksi humas yang mungkin nanti akan sering-sering datang ke ibu, ke bapak untuk nagih kewajiban bapak-bapak di Blok A. Nah itu mungkin seksi-seksi yang perlu saya perkenalkan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak akan merasa asing lagi apabila mereka berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat ibu dan bapak. Untuk itu, Pak Nanda silakan Pak Nanda. Ini orang kadang-kadang suka telat mulu, tapi hadir, tapi telat. Hadir tapi telat. Oke, ini dia Pak Nanda. Dia tadi saya bilang seksi sumber daya atau seksi pemberdayaan yang nantinya mungkin secara garis besar saya akan coba sampaikan kepada ibu-ibu apa fungsi dan kewajiban yang mungkin nanti juga dari seluruh seksi akan menyampaikan visi dan misinya atau program-program ke depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas perjuangan, atas partisipasi dari seluruh warga Blok A, juga atas doa-doanya pada malam hari ini berdasarkan rencana sesuai program pada saat tanggal 4 Januari kita seluruh pengurus mengadakan peletakan batu pertama untuk pembangunan pos pantau atau pos keamanan mandiri di Blok A. Walaupun melalui proses perjuangan, tapi alhamdulillah atas perjuangan kita semua dan tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat begitu
lumayan lah. Kalau saya sih merasa bangga, sangat luar biasa. Di Blok A bisa terbangun pos mandiri keamanan yang tujuannya mungkin secara garis besar juga saya akan sampaikan kepada ibu dan bapak bahwa dengan adanya pos pantau ini, dengan adanya pos keamanan mandiri ini, sebelum pihak developer serah terima dengan pihak pemerintah daerah, otomatis keamanan sudah tidak ada lagi. Begitu kan Pak Didi? Seperti itu. Jadi sebelum itu terjadi, saya beserta jajaran pengurus musyawarah pada bulan Januari atau Desember kita merencanakan, memprogramkan untuk membuat pos keamanan mandiri. Begitu setelah selesai pihak developer serah terima dengan pemerintah daerah, itu yakin kita sudah mempersiapkan keamanan beri. Yang mudah-mudahan nanti mungkin untuk blok-blok yang lain seperti blok E, blok B juga akan membuat atau akan merencanakan program membuat keamanan mandiri. Insya Allah akan berguna dan akan bermanfaat. Di mana di dalam pos keamanan ini, Pak Dian, saya dikasih waktu enggak? Sambutan. Takutnya memakan waktu. Enggak. Jadi di dalam pos pantau ini, saya akan menambah fasilitas yang lain seperti CCTV di seluruh lorong yang nantinya akan memantau disentralkan di pos pantau ini dengan disiapkan seorang, ini karena kita belum punya kemampuan untuk menggaji 2 security, tapi nanti kita serahkan kembali kepada bapak-bapak selaku penghuni blok A ini. Jadi kita hanya punya kemampuan untuk menggaji 1 orang security. Boleh Pak Pak boleh. Nah ini rencananya beliau ini yang akan mengamankan atau menjaga pos pantau ini sekaligus memantau seluruh CCTV yang ada di setiap lorong. Sehingga insya Allah dengan adanya pos pantau ini saya yakin saya selaku pengurus, semuanya pengurus berharap kenyamanan, keamanan di blok A akan terjamin. Tapi semua itu kembali kepada ibu dan bapak, bukan tergantung kepada pengurus. Kami hanya pelaksana. Sehebat apapun pengurus, sepintar apapun, sejenius apapun pengurus, tanpa dukungan semua dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, bullshit, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kami di sini berdiri beserta seluruh jajaran pengurus, bekerja ikhlas, artinya tanpa pamrih. Apa kami digaji oleh bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak. Tapi kami ingin berbuat yang terbaik, berbuat yang maksimal untuk kepentingan bapak-bapak. Kalaupun ada yang melenceng ataupun ada salah arah sedikit, nah kita sebagai manusia biasa tolong diingatkan. Wah ini pengurus nggak benar, wah ini pengurus nggak beres, wah ini pengurus nggak becus. Karena kami pun manusia biasa. Kadang-kadang yang memantau dengan yang melaksanakan kelihatan kesalahannya. Nggak beda jauh di dalam sepak bola. Kita selaku komentator pintar ngomong, salah kata ngoper ke situ segala macam itu ini. Padahal coba menjadi pemain. Jadi kami maklumi. Dan saya berharap partisipasi, saran dan pendapat nanti pada acara tanya jawab atau saran dan pendapat, saya harapkan masukan dari seluruh warga. Tapi saya harapkan saran dan pendapatnya jangan yang sifatnya menyudutkan, apalagi mendiskreditkan bahwa pengurus ini enggak benar. Saya berharap usul dan saran dan pendapat ini adalah yang bersifat membangun, yang bersifat demi kebaikan dan kemajuan dari blok A ini. Rencana kami secara garis besar, mungkin nanti divisi keamanan Pak Tohari akan menyampaikan apa-apa saja yang nanti diperlukan. Kami akan membuat one gate system demi lebih meningkatkan tingkat keamanan. Jadi tidak akan sembarangan orang masuk atau tidak dengan semena-mena masuk ke blok A tanpa seizin daripada security atau pengurus. Kalau penghuni sendiri itu kami nanti dipersiapkan semacam kartu kira-kira seperti itu Pak Rudi ya. Karena beliau nanti akan memfasilitasi yang mengurus itu semua. Jadi
di Blok A ini nanti akan ada one gate system. Yang masuk, yang bisa masuk lalu lalang dengan bebas adalah penghuni Blok A. Di luar penghuni Blok A, siapapun itu akan melalui proses. Bukan kita sok-sokan atau gagah-gagahan atau hebat-hebatan. Tapi saya ingin menciptakan suasana yang kondusif di Blok A ini. Sehingga Blok A ini benar-benar blok yang memang bisa dilihat dan orang tidak sembarangan masuk. Banyak yang keluhan-keluhan dari warga. Sehingga kami punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Ada yang merasa terintimidasi oleh orang lain, oleh luar segala macam, bahkan ada dari pihak-pihak ya kita memang semua punya utang, tapi tidak bisa juga pihak BTN itu semena-mena apalagi mengintimidasi atau lagi segala macamnya. Tapi nanti kita akan mulai proses-proses dan aturan-aturan yang akan diterapkan di Blok A ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormatkan, yang saya hormati, juga para pengurus yang sangat hebat, tanpa lelah, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal pamrih, baik fisik, pemikiran, juga materi. Nah, untuk kedepannya, saya juga mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong bantu kami untuk kemajuan ini. Bukan kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal, tapi atas bantuan dari seluruh warga Blok A. Contohnya seperti apa? Tolong Bu Iya, masalah IPL-nya diperlancar, jangan sampai petugas kami mengeluh, bendahara Pak Ketua ini bagaimana ini baru sekian persen ini lah. Nah, sebenarnya ini untuk kepentingan bapak-bapak ibu-ibu kok, bukan untuk kepentingan Pariki, bukan untuk kepentingan seluruh pengurus. Tolong diperlancar, jangan hantar dulu. Kalau yakin, saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini merasa punya niatan, punya keinginan. Ini kan kebersihan, giliran sampah telat Pak Paru, saya marah sama Pak Paru, saya tegur Pak Paru, kok sampah biasa hari Senin, kok hari Senin belum diangkut? Karena makin lama makin bau. Tapi saya sering dengan Pak Riki itu ngobrol dengan pengurus yang lain, gimana ini kita. Sebentar Pak Paru itu, boleh tanya sama Pak Paru, nggak bisa Pak Paru kurang. Wah Pak Ketua kurang katanya, nggak bisa Pak Paru. Karena Pak Paru juga punya aturan yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah. Jadi tolong sama ibu-ibu, bapak-bapak yang belum menyelesaikan kewajibannya sampai hari ini, mudah-mudahan pada malam hari ini bisa diingatkan untuk besoknya bisa menyelesaikan. Bukan untuk saya kok, bukan untuk bendahara, juga bukan untuk pengurus yang lain, tapi untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan kita bersama. Jadi kita harus betul-betul mematuhi kewajiban tersebut. Alhamdulillah untuk hal-hal lain seperti tarikan rukem di Blok A ini, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk itu, alhamdulillah. Tapi kewajiban yang utama tolong diperhatikan. Sekali lagi tolong diperhatikan dan dibereskan dengan pihak pengurus. Jangan sampai pihak pengurus merasa kelelahan, merasa putus asa, harus dengan cara apa untuk mengingatkan kepada seluruh warga di Blok A ini. Itu saja kira-kira apa yang perlu saya sampaikan. Segala sesuatunya saya kembalikan kepada warga semua, mau diapakan Blok A. Kami sudah menyiapkan fasilitasnya. Kami akan merencanakan program-program ke depannya mau seperti apa di Blok A, sehingga Blok A ini bisa lebih maju, lebih aman, lebih sehat dan lebih sejahtera. Kurang lebih saya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ketua Blok A. Baik. Selanjutnya yaitu program dari seksi keamanan. Peresmian dulu. Oh, peresmian. Oh, ada peresmian dulu. Ya. Oh ya, baru sambutan. Iya. Ya, kita lupa peresmiannya. Siap.
Semoga cuacanya bersahabat, tetap Amin. tenang